Saya lanjut ke pertanyaan kedua Pak Abdul. Menjelang momentum libur Nataru ya Pak, biasanya kan sektor transportasi mendapatkan dorongan positif nih akibat meningkatnya mobilitas masyarakat. Tetapi salah satu sektor yang kemarin ditutup melemah adalah sektor transportasi. Apa yang menjadi faktor utama di balik pelemahan ini Pak Abdul? Apakah sektor transportasi bisa menguat pada momen libur Nataru tahun ini Pak? Oke, baik Mbak Nia. Jika kita melihat sektor transportasi saat ini, memang pergerakan dari sektor transportasi sendiri, memang dari saham-sahamnya itu masih bergerak downtrend, dan juga kalau kita lihat chart dari indeksnya, itu masih bergerak downtrend juga, bahkan downtrendnya sejak bulan November tahun 2024. Lalu ya, di awal November itu sudah bergerak turun. Tapi memang jika kita melihat secara seasonality, di bulan Desember, tidak adanya sentimen Nataru ini menjadi sentimen yang positif secara signifikan terhadap saham-saham yang ada di indeks transportasi ya, di sektor transportasi. Hal ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan di bagi investor. Apakah memang saat ini menarik nih untuk masuk ke saham-saham yang ada di sektor transportasi? Tapi kita lihat juga bahwasannya secara fundamental memang ada beberapa hal yang menjadi sentimen positif dari Nataru ini terhadap memang saham-saham di sektor transportasi. Nah, di sini saya memang mengambil ada tiga sampel dari beberapa saham yang ada di sektor transportasi. Di sana ada saham Bird, lalu ada WH, lalu ada Agia, yang mana ini dari eh, sektor transportasi darat dan udara ya, terkhususnya. Nah, kita lihat secara view fundamental di kuartal 4 di 2023 ya, karena memang di kuartal 4 itu kan termasuk bulan Desember, November, dan Oktober ya. Jadi ini bisa menjadi acuan teman-teman investor jika ingin masuk ke saham-saham di sektor transportasi di bulan Desember terkhususnya. Nah, untuk Bird sendiri memang dari segi pendapatan itu di kuartal 4 2023 itu turun 10,3% secara year on year. Jadi di kuartal 4 2022-nya itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 4 2023. Nah, dari laba bersih tapi mengalami kenaikan sebesar 4,4%. Nah, lalu untuk WH sendiri itu juga mengalami kenaikan ya, bahkan kenaikannya double digit, itu dari laba bersihnya naik 12,5%. Dan untuk dia sendiri itu naiknya triple digit, untuk laba bersihnya naik 156,9% di angka 5 triliun rupiah. Sehingga hal ini menjadi sebuah katalis positif sebenarnya Nataru untuk sektor-sektor transportasi dalam jangka pendek tentunya. Hal ini tentunya kita mengacu kepada mobilitas yang akan terjadi di Indonesia, yang mana terjadinya itu kemungkinan akan terjadi di darat dan di udara ya, terusnya untuk industri pesawat terbang dan industri mungkin taksi online ataupun memang bus pariwisata seperti WH dan Bird sendiri, Mbak. Jadi Nataru ini menjadi sentimen positif tapi dalam jangka dekat hingga menengah, hingga laporan kuartal 4 2024 ini keluar seperti itu. Baik Pak Abdul, artinya tadi Pak Abdul menjelaskan bahwasannya sentimen dari Nataru ya berpengaruh tapi tidak signifikan gitu ya Pak terhadap emiten-emiten atau saham transportasi. Dan Pak Abdul tadi menggarisbawahi kita harus melihat dulu nih laporan keuangan di kuartal keempat nih kira-kira untuk saham-saham transportasi seperti apa gitu ya Pak. Aku Ya. berlanjut ke pertanyaan ketiga Pak Abdul.